Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Eko Sriwayudi Solikin SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMP Muhammadiyah 3 Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 1 di LPTK UIN Wali Songo Semarang, Jawa Tengah. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya di SMP Muhammadiyah 3 Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 7 semester 1 dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dengan subtema menghafal Al-Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih. Oke, alhamdulillah pada pertemuan kita pada pagi hari ini, ya, hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, kita akan melakukan pembelajaran, yaitu pertemuan yang ketiga. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berikutnya saya akan absen dulu, ya, untuk kehadirannya. Saya cek dulu kehadirannya. Pertama, Andrian sudah. Bima hadir. Kenzi hadir. Fajar hadir. Sia hadir. Untuk hari ini masuk semua, ya? Masuk. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, lanjutnya untuk lebih bersemangat lagi, ya, dalam belajar supaya tidak ngantuk, supaya lebih semangat, supaya mudah dalam menerima pelajaran, ya, kita buat yel-yel dulu. Silakan ketua kelas memimpin untuk yel-yel biar semangat untuk pagi hari ini. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk fokus. Melihat. Mendengarkan. Mengingat. Fokus. MBS Bisa. MBS Luar biasa. MBS Jaya, jaya, jaya. Allahu Akbar. Oke, semangat. Oke, selanjutnya kita akan melihat sebuah video motivasi, ya, bukan video motivasi agar kita lebih semangat dalam mencintai Al-Quran, ya, terutama untuk menghafal
Al-Quran. Berikut kita saksikan bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang dari Yogyakarta, Indonesia, ke negeri Moskow, Rusia tercinta, ingin memberikan hal yang berharga berupa cinta kasih kami dan kitab suci Al-Quran. Мы приехали к вам из далекой Индонезии и хотим подарить самое дорогое, что у нас есть. Это любовь к вам и чтение священного Корана. Demikian tadi sebuah video motivasi ya, sebuah video motivasi
ya, yaitu seorang anak yang bernama Ahmad dan Kamil, anak berasal dari Malang, juga bisa mengikuti sebuah perlombaan MTQ di luar negeri. Di mana? Moskow. Di Moskow. Jadi kita harus juga termotivasi ya. Anak kecil aja sudah bisa juara ya di tingkat internasional ya. Jadi kita juga harus bisa. Maka dari itu kita harus semangat untuk menghafal Al-Quran. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sebuah pertanyaan menarik. Pertanyaannya adalah, apa manfaat menghafalkan Al-Quran? Oke, siapa yang bisa jawab? Silakan. Saya. Oke, Andrea, silakan jawab saling diri. Yang pertama, memberikan syafaat bagi pembacanya. Yang kedua, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai pelindung dari siksa api neraka. Oke, untuk materi pada pertemuan yang ketiga kali ini, yaitu materinya menghafal Al-Quran surat An-Nahl ayat 64 ya, sesuai dengan kaidah tajwid, khususnya nanti hukum alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Dan untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu diharapkan nanti anak-anak bisa hafal Al-Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah tajwid, khususnya alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Untuk model pembelajaran kita pada pagi hari ini di pertemuan yang ketiga ini yaitu dengan model pembelajaran demonstrasi ya, dengan nanti saling menyimak hafalan dengan tutor sebaya dengan temannya sendiri per kelompok seperti itu. Berikutnya kita akan menyimak sebuah bacaan Al-Quran surat An-Nahl ayat 64 ya, melalui video YouTube ya. Nanti tolong disimak baik-baik dari cara kita membacanya, hukum tajwidnya yaitu dengan baik dan benar. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Berikutnya kita akan menyimak penjelasan ya hukum alif lam samsiah dan qamariyah melalui video YouTube ya. Kita nanti simak bersama-sama bagaimana penjelasan untuk hukum bacaan ya, alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Oke, kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, kita masuk pada pembahasan alif lam atau hukum bacaan alif lam. Nah, kenapa disebut alif dan lam? Kita mulai dari pengertiannya ya. Alif lam adalah dua huruf hijaiyah yang terdiri atas huruf alif dan lam yang dapat mengiringi huruf hijaiyah lainnya dalam satu kalimat yang lafalnya menjadi berbeda-beda bergantung pada huruf yang diiringi alif lam tersebut. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari alif dan lam
Ya, jadi pokok yang akan kita cari, yang akan kita bahas itu adalah huruf alif dan lam. Ya, dan kemudian alif dan lam ini akan mengiringi huruf hijaiyah yang lain dengan bunyi yang berbeda, dengan lafal yang berbeda, bergantung kepada nanti huruf di depan alif dan lamnya itu seperti apa. Dan hukum bacaan alif lam ini terbagi kepada dua macam, ya, yaitu ada yang pertama alif lam qamariyah dan yang kedua ada alif lam syamsiyah. Nah, yang pertama alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang diiringi oleh salah satu huruf qamariyah. Cara membaca alif lam qamariyah adalah bunyi alif lam harus terang atau jelas. Jadi di depan alif lam itu ada beberapa huruf yang ketika bertemu dengan huruf di depannya itu, maka alif lam akan dibaca jelas atau terang, yaitu berbunyi al dan tidak berdengung sedikit pun. Nah, lalu bertemu dengan huruf apa alif lam ini akan dibaca jelas? Nah, yaitu di depan 14 huruf qamariyah. Nah, jadi ada 14 huruf qamariyah. Sekali lagi, ada 14 huruf qamariyah yang ketika alif lam bertemu dengan 14 huruf ini akan dibaca jelas, yaitu hurufnya alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, ke-14 huruf qamariyah tersebut dikumpulkan dalam kata-kata ibgi hajaka wa khaf aqimahu. Nah, mari kita baca contoh-contohnya supaya kita bisa lebih mengetahui bagaimana cara membacanya. Yang pertama huruf alif. Minal ardi, minal ardi. Nah, di sini ada alif, lam bertemu dengan hamzah. Minal ardi, maka alif lamnya dibaca jelas dan di depan alif lam itu ada huruf hamzah. Minal ardi bil imani. Nah, yang kedua alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang diiringi salah satu huruf syamsiyah. Cara membaca alif lam syamsiyah ini yaitu dengan bunyi alif lam tersebut hilang karena dimasukkan atau dileburkan ke dalam huruf yang berada di hadapannya. Nah, jadi berbeda sekali dengan alif lam qamariyah tadi ya. Kalau alif lam qamariyah tadi jelas lamnya. Nah, kalau alif lam syamsiyah ini, maka alif lam, nah lam ini akan hilang, dimasukkan ke dalam huruf setelahnya atau dilebur masuk pada huruf setelah lam ini. Ya, jadi hilang suara lamnya kepada huruf setelahnya. Nah, huruf setelahnya apa saja yang bisa menjadikan lam itu hilang? Nah, huruf-huruf syamsiyah juga sama. Totalnya ada 14 huruf. Jadi ketika alif dan lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf syamsiyah ini, maka alif lamnya akan hilang atau dimasukkan atau juga dilebur ke dalam huruf yang berada di hadapannya. Nah, hurufnya yaitu to, sa, sod, ro, ta, bod, zal, nun, dal, sin, zod, zai, shin, lam. Nah, ke-14 huruf syamsiyah tersebut dikumpulkan pada huruf-huruf pertama dari syair Tib thumma sil rahman tafuz diflani am da'su aghanni zur syarifan lil karam. Nah, itu syair dari ke-14 huruf syamsiyah. Nah, lalu yang seperti apa yang bisa kita baca alif lam syamsiyah? Ayo kita perhatikan contoh-contohnya. Yang pertama dari huruf to. At-tariq.
at-tariq, at-ta'una. Nah, di sini ada alif dan lam, ada alif lam, di hadapan alif lam ini ada huruf to. At-to, maka lamnya hilang karena dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf setelahnya, yaitu to. Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Semoga dengan kita belajar alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah tadi, kita bisa menerapkan alif lam qamariyah dan syamsiyah tersebut pada setiap pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ketika kita membaca Al-Quran, kita menemukan kalimat-kalimat atau hukum bacaan dari alif lam qamariyah dan syamsiyah tadi bisa kita terapkan. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya saya akan memberikan contoh hafalan Al-Quran surat An-Nahl ayat 64 ya. Jadi bacaan kita harus sesuai dengan tajwid, khususnya alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Oke. Nanti ditirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum. Litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmah. Wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Oke, selanjutnya silakan per kelompok ya, kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Ada yang menyimak, ada yang menghafalkan. Gitu ya. Saling menyimak. Gantian ya untuk menghafal Al-Quran surat An-Nahl ayat 64 ya. Dengan tajwidnya harus betul ya, khususnya alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Oke, silakan saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Silakan. Jadikan perginya kayak saya nanti sedikit-sedikit. Ama anzalna 'alaikal kitaba litubayyana lahumul ladzina
Sudah ya, waktunya sudah selesai. Nanti akan saya tunjuk untuk maju ke depan, ya, untuk menghafal Al-Quran surat An-Nahl ayat 64 ya. Sebenarnya kalian sudah banyak hafal tadi. Oke. Akan saya tunjuk ya. Nanti setiap kelompok perwakilan untuk maju di depan. Oke, saya tunjuk untuk kelompok 4 ya. Silakan. Angkat tangan yang sedia. Oke, silakan Mas Kenji untuk menampilkan hafalannya. Al-Quran surat An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Oke, demikian tadi untuk perwakilan dari kelompok 4 yaitu Mas Kenji. Sekarang saya tunjuk untuk kelompok 1. Silakan, siapa yang mewakili? Katakan ya. Mas Bima, silakan untuk maju ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih tadi perwakilan dari kelompok 1 ya, Mas Bima. Sekarang untuk kelompok 2. Silakan. Yang sudah angkat tangan, silakan Mas Yusuf untuk maju ke depan, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Oke, demikian tadi perwakilan dari kelompok 2 ya, Mas Yusuf. Sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan siapa? Iya, Mas Fajar, silakan Mas Fajar untuk menampilkan hafalannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Oke, demikian ya. Masing-masing kelompok 1, 2, 3 maupun 4 sudah ada perwakilan untuk menampilkan hafalan Al-Quran surat An-Nahl ayat 64. Oke. Sekarang coba kita hafalkan bersama-sama ya. Hafalkan bersama-sama. Oke, silakan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kelompok berikutnya yaitu mengerjakan tes tertulis yaitu pada lembar LKPD. Nanti masing-masing kelompok saya kasihkan satu, dikerjakan secara berkelompok, jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, ini saya bagikan dan nanti langsung dikerjakan. Jangan lupa menulis nama kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Dan menulis nama anggota ke kelompok. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan para kelompok. Oke, bagaimana? Sudah selesai ya? Sudah selesai tugasnya, silahkan juga di lembar LKPD-nya silahkan dikumpulkan di depan. Terima kasih untuk tugas-tugasnya sudah selesai semua. Saya akan tunjuk nanti untuk coba dipresentasikan untuk jawabannya, yaitu untuk kelompok 4. Ya, silahkan maju semua kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Ada. Oke, selanjutnya kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok dalam lembar LKPD. Akan berikan 4 soal ya, silakan dipresentasikan. Nomor 1. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fih. Pada ayat di atas yang terdapat bacaan alif lam syamsiah berbunyi alladzi. Pada kata tersebut alif lam bertemu dengan huruf dal, maka baca alif lam syamsiah. Nomor 2. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum. Pada ayat di atas yang terdapat bacaan alif lam homariyah berbunyi al-kitaba. Dibaca alif lam homariyah karena bertemu dengan huruf kaf. Nomor 3.
Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi talafu fih. Kalimat yang bergaris bawah terdapat bacaan alif lam samsiah yang berbunyi alladzi. Nomor 4. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum. Kalimat yang bergaris bawah terdapat bacaan alif lam komariah yaitu alkitabah. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Di sini. Ya. Oke, tadi keempat kelompok sudah maju semua untuk mempresentasikan, ya. Jadi apa yang kita dapat dari pelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama menghafal ayat dengan tajwid, alif lam samsiah dan alif lam komariah, dan juga mengetahui manfaat menghafal Al-Quran. Apa tadi menghafal Al-Quran manfaatnya? Memberikan syafaat bagi pembacanya. Memberikan syafaat bagi penghafal Al-Quran. Yang kedua, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai pelindung dari sisaan api neraka. Kita sampai ke teks. Bagaimana pembelajaran kita keseluruhan dari awal sampai akhir pada pertemuan pagi hari ini? Oke, terima kasih. Itu kan buat kita semua. Oke, untuk tindak lanjut pembelajaran berikutnya di pertemuan selanjutnya, jadi anak-anak nanti kami berikan tugas yaitu di rumah untuk memahami isi atau arti dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 64. Jadi maknanya apa, artinya apa nanti dipelajari ya. Kita bahas untuk pertemuan yang selanjutnya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Karena waktunya sudah habis, maka kita tutup dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Hal antum musta'iduna lil qiraati du'a? Na'am, nahnu musta'iduna. Ad-du'a bidayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, untuk kata yang kurang berkenan, itu murni kesalahan saya. Kalau ada kebaikan kebenaran, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.